Vina coba trading dengan modal tersebut dan nanti jadinya tinggi-tinggian unrealized gain dari portofolio di kompetisi tersebut gitu, Vin. Hai good people dan sobat cuan Bimani, jumpa lagi dengan saya Vina di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Good people dan sobat cuan Bimani, pasar modal dipengaruhi oleh faktor internal seperti fundamental, aksi koperasi, dan faktor eksternal seperti perbandingan nilai tukar mata uang hingga kebijakan bank sentral. Tahun ini menjadi tahun yang penuh tantangan karena banyak sentimen pasar yang terjadi dan mempengaruhi kondisi pasar, khususnya di Indonesia. Lantas, apa saja yang mempengaruhi signifikan bagi reksadana, serta bagaimana investor harus mengantisipasinya? Kita akan ngobrol seru di podcast kali ini yang berjudul Gonjang-ganjing Pasar Modal di 2024 bersama Mbak Rafika Pribadesti, Research dan Advisory Manager Bimani. Semangat pagi Mbak Rafika. Semangat pagi, Vin. Apa kabar Mbak Rafika? Alhamdulillah baik dan sehat. Vina seperti apa? Alhamdulillah baik. Mbak, ini udah di pertengahan Juni nih Mbak, di tahun 2024. Nah, apa sih Mbak yang berkesan buat Mbak Rafika di tahun 2024 ini? Oke, pertama-tama 2024 ini kok rasanya berjalan begitu cepat ya buatku gitu. Nah, kalau misalnya ditanya highlight dari 2024 ini sejauh ini, karena kita nanti ngomonginnya udah keuangan ya, Vin, mungkin aku mulainya dari non keuangan dulu deh ya. Jadi yang aku lihat nih, salah satu isu ya yang begitu menggelisahkan juga gitu adalah pemanasan global atau global warming nih. Kenapa aku mention ini? Karena baru aja nih muncul berita ya yang bilang kalau misalnya sekarang ini kenaikan suhu atau temperatur global itu udah lebih besar dari batasan yang diprediksikan di 2030 dari pre-industrial level itu di 1,5 derajat Celcius. Nah itu udah lebih nih sekarang gitu kan. Nah jadi kenapa aku ngomongin ini, karena ini juga berdampak gitu ke kehidupan sehari-hari, Vin. Jadi yang pertama nih, jadi ada heat wave kan di beberapa negara gitu. Yang namanya La Nina, El Nino yang tadinya ada jadwalnya gitu ya, sekarang jadi lumayan random gitu kan. Nah, aku tuh baru dari Bangkok ya beberapa waktu lalu. Iya, dan itu panas banget gak sih Mbak? Panas banget dan sebenarnya secara temperatur itu nggak sampai 40 derajat Celcius gitu ya, tapi feels like-nya itu sampai 40 derajat Celcius lebih. Nah, kemudian yang kedua juga kita melihat ada beberapa berita penerbangan yang terganggu gitu kan, turbulensi. Ya. Iya gitu. Jadi kalau aku sih lihatnya ya, selain daripada keuangan gitu, mungkin isu yang sedang hangat dan sebenarnya juga mengkhawatirkan ya, to some extent itu adalah global warming ini sih, Vin, gitu. Oke Mbak. Nah Mbak, belum lama ini tuh BIB itu telah bekerja sama dengan BNAM ya di tahun 2023 nih. Nah boleh nggak sih cerita sedikit tentang BIB itu apa sih? Jadi PT Buka Investasi Bersama itu adalah APERT ya, agen penjual efek reksadana yang beroperasi sejak tahun 2021. Nah, BIB ini yang mana beroperasi melalui aplikasi yang bernama Bimani itu adalah APERT fintech pertama di Indonesia yang merupakan kolaborasi atau joint venture antara perusahaan penyedia jasa keuangan yaitu Ashmore Asset Management Indonesia dan perusahaan teknologi yaitu PT Bukalapak.com gitu. Nah, jadi BIB ini memang berdiri untuk meningkatkan akses investasi yang lebih merata gitu ya ke masyarakat Indonesia, dan juga kami saat ini sudah memiliki 2 lisensi yaitu lisensi WAPERT dan juga MPPL level 2 sehingga kami dapat memasarkan 4 jenis produk. Jadi ada reksadana, saham, obligasi dan juga emas, seperti itu, Vin. Yang menarik dari aplikasi Bimani itu apa sih Mbak? Iya, jadi sebetulnya banyak sekali ya fitur yang menarik ya di aplikasi Bimani. Mungkin saya akan mention 3 deh ya dari fitur-fitur tersebut. Jadi yang pertama ada buying power dikali 3 nih di
trading saham di Bimani gitu. Artinya apa? Jadi investor dari Bimani ini dalam membeli saham itu bisa beli sampai dengan 3 kali buying powernya gitu ya, atau saldo yang tersedia gitu DRDN-nya, dengan maksimum jendela transfer dari dana tersebut itu di T+2 gitu. Nah iya, jadi dengan ini ya kita bisa lebih fleksibel ya Vin ya. Ketika kita melihat suatu saham bagus, kita Langsung mungkin bisa bisa langsung beli, eksekusi gitu, bisa langsung beli. Nah, yang kedua adalah namanya B-Milestone. Jadi di aplikasi Bimani ini ada fitur yang seperti game gitu. Jadi kayak challenge gitu Vin. Jadi misalnya Vina nih mendaftar di aplikasi Bimani, jadi investor di Bimani Retail, itu nanti ada challenge-nya. Jadi misalnya milestone pertama itu ada di sekian gitu ya, dananya, dana investasinya. Kemudian milestone berikutnya ada di berapa, milestone berikutnya ada di berapa. Nah, setiap milestone itu ada rewardnya masing-masing. Jadi poin ya Mbak ya. Jadi bisa dialihkan poin. Itu poinnya bisa dibelikan reksadana atau saham atau gimana tuh Mbak? Iya betul. Sebenarnya rewardnya sendiri dalam bentuk reksadana sih. Dalam tingkatan nilai tertentu gitu, sesuai dengan milestone yang dicapai. Jadi kalau mau beli saham dapat poin, poinnya bisa di redeem sebagai reksadana gitu ya. Betul. Jadi itu bisa menambah ke portofolio Vina gitu sebagai investor Bimani Retail. Jadi punya saham juga punya reksadana juga tuh Mbak. Betul sekali, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ini inisiatif baru sih dari Bimani Retail, itu namanya Gen Z. Jadi ya tulisannya GAIN strip Z gitu ya. Jadi kayak Gen Z gitu. Atau tapi khusus untuk Gen Z aja nih? Enggak juga. Jadi milenial dan siapapun itu boleh ikutan. Sebenarnya jadi ini adalah kompetisi trading saham virtual gitu. Jadi nanti kalau Vina daftar misalnya ya, itu akan diberikan modal virtual ya. Jadi bukan uang beneran gitu, tapi misalnya Vina diberikan modal di level tertentu gitu. Kemudian nanti Vina coba trading dengan modal tersebut, dan nanti jadinya tinggi-tinggian unrealized gain dari portofolio di kompetisi tersebut gitu Vin. Oke, menarik banget ya. Aplikasi Bimani itu semua ada ya Mbak? Semua ada Vin, dari produknya ada macam-macam sampai dengan fiturnya dan jenisnya juga betul Vin. Jadi bisa beli reksadana, saham, dan juga bisa beli emas dalam satu aplikasi itu ya Mbak? Betul sekali Vin. Komplit lah ya. Nah, kira-kira nih refresh sejenak nih Mbak. Sang mau nanya lebih dalam lagi nih, faktor internal dan eksternal apa saja sih yang mempengaruhi pergerakan pasar reksadana di Indonesia, di suatu negara? Oke Vin, aku mungkin akan kasih contoh 4 ya untuk masing-masing. Jadi untuk internal ada 4 faktor, untuk eksternal juga ada 4 faktor. Pertama kita ngomongin internal dulu. Apa sih yang bisa menginfluence kinerja dari reksadana gitu kan ya? Tentunya yang pertama adalah kinerja dari manajer investasinya gitu. Jadi kalau menurut kami ya di Bimani tentunya, dan aku yakin semua investor juga berpikiran seperti ini, bahwa sangat penting untuk memilih manajer investasi yang berintegritas, seperti tentunya BNI Asset Management ya gitu. Jadi itu ya Mbak. Betul. Jadi dengan berintegritas, sebuah manajer investasi itu tentu akan mengusahakan yang terbaik gitu kan untuk nasabahnya. Jadi semua action yang diambil itu akan berpacuan pada potensi keuntungan semaksimal mungkin untuk nasabahnya dan tidak hal lain ya, tentunya dengan mengikuti semua regulasi yang ada gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah tipe dari aset yang menjadi underlying di reksadana sendiri gitu. Nah jadi dengan memilih aset-aset yang berkualitas ya, baik itu saham, obligasi, instrumen pasar uang gitu ya Vin, itu tentu akan mempengaruhi kinerja dari reksadana tersebut. Nah yang ketiga adalah biaya atau beban-beban dari sebuah pengelolaan reksadana ya. Jadi kan dalam pengelolaan reksadana tentu ada biaya-biaya yang timbul, seperti contohnya biaya manajemen ya untuk manajer investasi, juga biaya operasional dan biaya-biaya lainnya. Nah ini juga tentunya sangat menentukan kinerja dari reksadana tersebut. Dan yang keempat adalah tingkat likuiditas dari sebuah reksadana. Maksudnya apa? Dalam investasi reksadana itu kan tidak hanya terjadi subscription atau pembelian, tapi juga redemption kan ya, atau penjualan gitu. Nah jadi yang juga menentukan kinerja reksadana adalah kapabilitas dari manajer investasinya, bagaimana menyediakan likuiditas yang cukup sehingga saat redemption terjadi tidak harus menjual aset di harga diskon, misalnya seperti itu. Jadi itu 4 faktor internalnya sih Vin gitu. Berpengaruh ya Mbak dari 4 tersebut ya. Sangat berpengaruh sekali. Nah eksternal?
Untuk eksternal 4 juga Devin ya, aku kasih contoh. Jadi yang pertama tentunya kondisi makroekonomi ya Vin. Itu berpengaruh. Iya tadi kan Vina udah mention ya di awal bahwa yang namanya nilai tukar gitu ya. Terus kemudian contoh-contoh lainnya ya Kebijakan adalah sentral. kebijakan bank sentral, terus kebijakan fiskal juga, kemudian pertumbuhan ekonomi, inflasi dan segala macam itu tentu sangat mempengaruhi kinerja reksadana gitu kan ya. Terus yang kedua juga tadi Vina sempat mention aksi korporasi ya. Jadi itu juga sangat mempengaruhi kinerja reksadana, apakah ada mergers, acquisition gitu atau ada stock split atau apapun itu akan sangat mempengaruhi kinerja reksadana. Kemudian yang ketiga itu adalah kondusivitas politik, Vin. Nah, ini juga Berpengaruh ya Mbak? pengaruh banget gitu dan ini sebenarnya yang sedang kita lalui sekarang sih ya. Pergantian Jadi pemerintah kan? betul ya, transisi pemerintahan dari Bapak Jokowi ke Bapak Prabowo Subianto gitu ya. Oke. Jadi kondusivitas dari transisi ini sedang sangat dilihat oleh investor loh Vin gitu. Nah kemudian yang keempat itu adalah regulasi ya dari OJK dan juga semua stakeholders terkait gitu ya. Jadi kan dalam iklim investasi di sebuah negara itu tentu kan banyak regulasi yang menyertai ya, apakah itu sistemnya secara general atau misalnya regulasi tentang perpajakan investor. Investor pun bermacam-macam, ada yang institusional dan segala macam gitu. Jadi semua ini itu menciptakan satu iklim yang either encourage investor untuk berinvestasi di iklim tersebut atau mendiscourage investor. Nah ini menurut aku juga yang sangat penting untuk diwujudkan ya, iklim investasi yang kondusif di Indonesia supaya kita bisa menarik tidak hanya investor secara domestik tapi juga asing gitu. Oke, menarik ya Mbak ya. Nah Mbak, aku mau nanya lagi nih, bagaimana menggambarkan tren pasar saat ini dan bagaimana menyikapi investornya Mbak? Oke, Vin, mungkin aku akan bagi jawabanku ke dua region dari sisi gitu ya. Iya. Jadi yang pertama kita ngomongin dulu Amerika Serikat kali ya sebagai kiblat perekonomian dunia juga. Jadi di Amerika Serikat ini itu pasar modalnya sedang digerakkan oleh dua hal utama. Yang pertama adalah kebijakan moneter ya dari Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Ini terkini mereka mempertahankan level suku bunga di target range 5,25 sampai 5,5% di pekan lalu ya, di saat kita rekaman ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah artificial intelligence. Nah, Vina pasti familiar kan dengan kecerdasan buatan ini ya atau AI gitu. Nah, ini adalah satu bisnis atau juga sektor yang sedang sangat hype di Amerika Serikat. Sampai-sampai sampai-sampai 3 emiten terbesar di pasar modal atau pasar saham Amerika Serikat itu sekarang semuanya dari sektor teknologi yang berbisnis AI. Sahamnya? Ya, Microsoft ya, Nvidia dan satu lagi Apple gitu. Dan mereka saling balap-balapan nih dari segi kapitalisasi pasar setiap harinya, kadang-kadang Nvidia di atas, kadang-kadang Apple di atas gitu. Nah, terbaru di minggu lalu Apple baru aja mengumumkan bahwa mereka akan mengintegrasikan AI ke dalam device terbaru mereka. Jadi untuk Siri itu nanti akan ada ChatGPT katanya gitu. Nah, ini adalah dua faktor ya yang sangat mempengaruhi pasar saham Amerika Serikat sekarang. Nah, kalau ngomongin domestik, ada dua faktor juga sebenarnya saya lihat paling berpengaruh ya terhadap IHSG gitu. Jadi yang pertama itu sebetulnya sekarang adalah tadi itu. Jadi kondusivitas politik terkait transisi kebijakan atau transisi pemerintahan yang sedang terjadi dari Bapak Presiden Jokowi kepada Presiden yang terpilih yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Nah, aku melihatnya sekarang memang berita sekecil apapun ya tentang hal ini itu menimbulkan reaksi gitu dari investor di pasar modal domestik gitu. Jadi ya hal ini tentunya juga berarti bahwa sebetulnya animo atau excitement ya terhadap transisi ini sangat positif gitu ya, baik dari segi investor kita di pasar domestik maupun asing gitu. Tapi ya di sisi lain ini juga patut diwaspadai gitu, karena ya memang dapat juga menjadi penyebab tekanan bagi IHSG gitu. Dan yang kedua itu adalah beberapa regulasi yang sedang diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia ya kepada aktivitas perdagangan di pasar saham domestik akhir-akhir ini. Mungkin Vina familiar dengan full call auction ya. Jadi akhir-akhir ini itu berita yang paling terdengar itu mungkin adalah saham Barito Renewables Energy atau BREN
Itu adalah saham dari konglomerasi Prayogo Pangestu, di mana kalau Vina perhatikan pergerakan IHSG itu sangat didrive oleh utamanya 4 saham konglomerasi ini ya. Jadi ada Brand, BRPT, Cuan, dan TPIA. Nah, Brand ini udah apresiasi sedemikian rupa nih dari IPO sehingga bursa ini mendeteksi unusual market activity gitu kan. Akhirnya Brand ini masuk FCA gitu kan ya. Dan ya memang ternyata skema FCA ini menuai banyak opini lah ya dari pelaku pasar gitu. Jadi aku tadi baca berita pagi-pagi bahwa BE ini sebenarnya sedang mereview ulang gitu ya kebijakan ini. Jadi mungkin akan ada beberapa penyesuaian. Jadi ini adalah contoh yang tadi itu juga betapa regulasi yang ditetapkan oleh stakeholders di pasar modal itu bisa sangat mempengaruhi kebijakan atau keputusan investasi pasar saham domestik gitu. Oke. Mbak, tadi kan Mbak sudah menjelaskan tentang The Fed ya Mbak. Di bulan Juni 2024 ini, The Fed tuh kembali mempertahankan suku bunga acuan ya. Apa sih dampaknya bagi pasar reksadana di Indonesia tuh Mbak? Oke Vin, betul. Federal Reserve baru aja mengumumkan ya bahwa mereka mempertahankan target range Fed rate itu di level 5,25 sampai 5,5%. Nah sebenarnya sih hasil ini sudah diekspektasikan oleh pelaku pasar dan juga sudah di price in ya, dalam artian pergerakan aset yang memungkinkan dari hasil ini itu sebetulnya udah terjadi gitu. Tapi yang lebih ditunggu dari pelaku pasar sebetulnya bukan hasilnya per se gitu ya, tapi lebih ke arah summary of economic projections atau proyeksi data ekonomi dan juga pernyataan dari Jerome Powell, gubernur The Fed yang menyertai hasil tersebut gitu. Dan sebenarnya ada sedikit pergeseran dari segi timing pemangkasan suku bunganya gitu. Jadi kan untuk proyeksi pemangkasan suku bunga tadinya itu di tahun ini ekspektasinya tuh ada 3 kali pemangkasan kali 25 basis point. Jadi totalnya ada 75 basis point Fed rate cut prospect gitu ya. Tapi di summary of economic projection yang terbaru ada peta di situ namanya dot plot, itu memperlihatkan proyeksi dari anggota The Fed sendiri kira-kira seperti apa. Nah, itu yang tadinya 3 kali 25 basis point jadi 1 kali 25 basis point aja gitu. Jadi ada lebih sedikit Fed rate cut yang diekspektasikan di tahun ini. Tapi di tahun depan 2025 itu proyeksi Fed rate cut ini justru naik gitu. Jadi tadinya cuma 3 kali 25 basis point jadinya 4 kali 25 basis point. Gitu sih Vin. Oke Mbak. Nah balik lagi nih Mbak ke Bimani ya. Nah Bimani itu memiliki 2 investor ya, investor HNWI dan satu lagi investor retailnya nih Mbak. Nah bisa nggak sih ceritain sedikit dengan karakter dari 2 investor tersebut? Ya, jadi investor HNWI atau High Net Worth Individuals di Bimani itu masuk dalam segmen yang kami sebut dengan Bimani Privilege gitu ya. Nah, untuk modal investasinya sendiri itu ya dari 500 juta rupiah gitu ya, seorang nasabah sudah dapat dikatakan nasabah Bimani Privilege. Nah, sementara itu satu lagi segmennya adalah Bimani Retail gitu ya, Vin. Nah, kalau ditanya perbedaan dari kedua segmen ini, mungkin jadi 2 hal utama itu adalah yang pertama adalah akses ke produk investasi di Bimani, yang kedua itu adalah layanan yang tersedia untuk 2 segmen ini gitu ya. Jadi contohnya aja untuk nasabah Bimani Privilege ya, ya kita bisa bilang segmen affluent gitu ya. Nah itu tersedia akses ke lebih banyak produk investasi, Vin. Jadi seperti contohnya adalah reksadana yang offshore gitu ya, yang berdenominasi dolar Amerika Serikat itu tersedia untuk nasabah Bimani Privilege, namun belum tersedia untuk Bimani Retail gitu. Dan yang kedua adalah perbedaan layanan nih, Vin. Jadi kalau untuk Bimani Privilege ini banyak layanan khusus atau layanan spesial yang dapat diakses gitu. Jadi contohnya pertama yang paling utama tentunya adalah relationship manager gitu. Jadi ada RM-nya ya Mbak setiap investor HM ini ya. Iya betul. Jadi sehari-hari nasabah Bimani Privilege ini ditemani oleh RM gitu yang siap sedia
menemani nasabah ini untuk mengambil keputusan investasi secara real time gitu. Dan kemudian layanan-layanan lain contohnya adalah layanan VIP airport misalnya gitu. Ya, jadi ada fasilitas itu ya Mbak. Betul. Jadi dengan fasilitas ini nasabah BeMoney Privilege nggak perlu pusing ya kalau lagi traveling gitu kan. Jadi setelah traveling sampai di bandara nanti akan ada yang jemput dan ada juga yang anter gitu dengan mobil yang premium juga gitu. Dan kemudian ada juga VIP medical check up gitu yang sedang kami persiapkan. Kemudian juga kami sedang mempersiapkan BeMoney Privilege launch nih. Nah untuk di mananya stay tune aja, nanti kami akan announce later ya. Oke, Mbak itu gimana sih bisa jadi BeMoney Privilege itu? Ya, harus maksimalnya berapa gitu dalam pembelian atau gimana tuh Mbak? Ya, jadi untuk menjadi nasabah BeMoney Privilege itu untuk nominal pembelian mulai dari 500 juta rupiah itu dapat mendaftar. Jadi Vina tinggal daftar aja ke customer service BeMoney ya yang tersedia di aplikasi maupun website. Itu bilang aja mau upgrade gitu ke BeMoney Privilege ya. Jadi dari situ nanti akan di-assist ya. Jadi ketika nanti Vina upgrade gitu jadi nasabah BeMoney Privilege, otomatis akan langsung punya akses ke layanan-layanan yang aku sebutkan tadi. Gitu. Jadi harus 500 juta dulu nih ya Mbak. Ya 500 juta dulu. Tapi untuk airport tadi ya itu memang minimal dari nominal investasinya adalah 1 miliar rupiah gitu, Vian. Oke. Kalau yang investor retailnya seperti biasa ya Mbak, mulai dari 10.000 itu udah bisa investasi ya? Bisa dong, Vian. Iya. Oke. Nah Mbak, di kondisi seperti ini bagaimana sih cara BeMoney untuk membantu investornya dalam ngadepin investornya agar tidak panik dan tetap berinvestasi tuh Mbak? Ya, Vin, BeMoney sih punya 3 kiat ya untuk Sobat Cuan BeMoney dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah tentunya diversifikasi ya, Vin. Jadi seperti kata pepatah, don't put your eggs in one basket gitu ya. Jadi selalu diversifikasi investasi, yang mana kalau dalam konteks BeMoney kami menawarkan 4 produk kan ya. Jadi ada reksadana, saham, obligasi, dan emas. Jadi diversifikasi bisa dilakukan lintas produk, atau kalau kita ngomongin produk reksadana ya secara khusus, dan khususnya adalah reksadana BNI Asset Management. Jadi reksadana BNI AM ini yang tersedia di BeMoney itu ada di berbagai tipe ya, dari BNI Dana Liquid di pasar uang sampai dengan berbagai macam reksadana indeks gitu, dari Prime Bank, High Dividend 20 dan segala macam gitu. Nah, kiat yang kami dapat sampaikan ke Sobat Cuan BeMoney dalam kondisi yang tidak menentu ya, itu diversifikasinya dengan cara barbell namanya strateginya. Jadi strategi barbell itu diversifikasi di beberapa instrumen investasi dengan level risiko yang ekstrim. Jadi dalam satu portofolio Vina bisa punya reksadana pasar uang ya yang level risikonya paling rendah, tapi juga punya reksadana saham, atau dalam konteks ini berarti reksadana indeks gitu, yang level risikonya ya di kanan, ibaratnya mentok kanan gitu ya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena ya memang kalau misalnya di reksadana pasar uang sekarang kan tingkat suku bunga sedang tinggi gitu ya. Jadi kita bisa berekspektasi lah bahwa tingkat suku bunga deposito sendiri ya tidak buruk gitu ya. Dan untuk biasanya kan reksadana pasar uang juga dihuni oleh obligasi yang tenornya itu tenor pasar uang ya, atau di bawah 1 tahun gitu. Nah, untuk obligasi seperti ini juga imbal hasilnya sedang baik juga gitu. Dan untuk reksadana indeks, kenapa reksadana indeks? Ya karena tadi itu ya, Vin. Jadi memang sekarang kan IHSG sedang mengalami tekanan gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang IHSG, kapitalisasi pasar terbesar itu ada di saham perbankan ya. Kalau digabungkan jadi satu ya, 4 saham perbankan, termasuk BBNI juga gitu ya. Itu sangat besar gitu di IHSG. Nah, jadi dengan koreksi atau sell off dari saham-saham perbankan besar ini baru-baru ini, itu menimbulkan peluang gitu untuk sebetulnya kita membeli saham-saham ini di harga yang lebih murah. Yang mana kalau dalam reksadana indeks berarti ya kita harusnya berinvestasi malah justru berinvestasi, dan kita pilih reksadana indeks dengan bobot perbankan yang besar gitu. Dan jujur aja nasabah kami itu sangat menyukai
BNI Prime Bank gitu. Kenapa? Karena BNI Prime Bank Memang berinvestasi besar dan 100% di sektor perbankan. Terus yang nomor 2, Vin, itu know what you invest in gitu. Jadi jangan FOMO dalam berinvestasi. Ya, jadi Jangan ikut hanya kata teman ya. betul. Jadi karena kan sekarang itu instrumen investasi banyak sekali tersedia ya di pasaran gitu. Jadi misalnya jangan hanya karena semua teman berinvestasi mata uang kripto misalnya, terus kita FOMO gitu, langsung ikut tanpa mengetahui betul gitu risiko dari instrumen investasi ini gitu. Dan yang ketiga adalah selalu kembali kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Selalu sesuaikan instrumen investasi yang dipilih dengan karakteristik diri sendiri. Apakah itu profil resiko, apakah itu tujuan dari investasi, atau juga time horizon dari investasi itu sendiri gitu, Vian. Oke, Mbak. Nah, menurut Mbak Vika nih, reksadana apa saja sih yang diminati oleh investor Bimani, dan apakah sudah di produk BNAM ini sudah terpenuhi nih, Mbak? Ya, seperti yang tadi aku mention juga nih, Vin, jawabannya sih udah ya, dalam artian apparently reksadana BNI AM yang tersedia di Bimani itu align juga dengan strategi dan view kami saat ini. Ya, jadi mungkin sedikit mengulang yang tadi ya. Jadi yang tersedia di Bimani itu kan antara lain BNI Dana Liquid gitu kan di pasar uang. Kemudian juga dari segi reksadana indeks ada berbagai macam reksadana indeks yang tersedia di Bimani. Ada IDX 30, ada Growth 30, kemudian Prime Bank dan juga High Dividend 20 gitu. Jadi ini sebetulnya sejalan dengan apa yang kami percaya di pasar saat ini, bahwa lingkungan suku bunga yang sedang tinggi saat ini itu memberikan advantage ya kepada reksadana pasar uang, karena tadi tingkat suku bunga deposito menjadi lebih tinggi dan juga imbal hasil dari obligasi tenor pasar uang juga lebih tinggi gitu kan. Dan yang satu lagi dari reksadana indeks, kami berharap pada rebound dari perbankan besar ini sih, Vin gitu. Jadi saat rebound itu terjadi, tentu reksadana yang lebih terkonsentrasi pada perbankan besar dan juga perbankan secara umum ya, kalau dalam konteks Prime Bank itu tentunya akan paling diuntungkan, betul. Jadi investor Bimani itu favoritnya di Prime Bank ya, kebanyakan ya. Iya, kami suka sih dengan Prime Bank. Iya. BN Asset Management sebagai manajer investasi yang terkenal beragam reksadana indeksnya. Nah, selain Prime Bank, produk apa sih yang diminati oleh investor Bimani? Ya, selain Prime Bank yang kami lihat prospektif untuk saat ini itu adalah High Dividend 20 ya. Kenapa? Karena dalam kondisi market yang tidak menentu seperti ini, pembayaran dividen itu dapat menambahkan total return gitu kepada portofolio nasabah gitu. Jadi High Dividend 20 ini kan berfokus pada 20 saham yang memberikan dividen yang baik gitu kan ya. Jadi tentunya ini menjadi pilihan kami sih dalam kondisi pasar yang tidak menentu gini. Kayak sebagai contoh untuk saham-saham perbankan besar gitu ya. Misalnya ketika harganya belum terkoreksi, itu dividen yieldnya di kisaran sebuah level gitu ya. Ketika harga sahamnya terkoreksi kan berarti dividen yieldnya jadi lebih besar gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi kami sangat suka dengan saham-saham yang memberikan dividen yang baik sih dalam kondisi saat ini, dan itu direpresentasikan oleh BNI High Dividend 20 gitu. Oke, jadi ada dua ya yang disenangi, itu pertama Prime Bank, yang kedua tuh dividen 20 ya. Betul. Oke. Nah, Mbak Rafika, sekarang closing statement-nya dan pesan untuk Great People dan Bimani. Oke, Great People dan Sobat Cuan Bimani, waktu yang terbaik untuk berinvestasi adalah selalu sekarang. Kenapa? Karena waktu sendiri itu adalah determinan ya, atau biaya juga kalau dalam investasi gitu. Jadi semakin lama kita menunggu untuk berinvestasi, semakin kita bisa ketinggalan kereta. Jadi pesannya untuk Great People dan Sobat Cuan Bimani, berinvestasilah sekarang dan berinvestasilah di BNI Asset Management dan Bimani. Oke, Mbak. Wah, nggak terasa nih Mbak, sudah di ujung acara. Terima kasih Mbak Rafika sudah sharing. Terima kasih banyak ya untuk BNI Asset Management sudah mengundang Bimani ke podcast ini. Kami senang sekali hadir di sini dan bisa ngobrol-ngobrol terkait kondisi pasar modal terkini dan reksadana. Terima kasih banyak. Oke Mbak.
Terima kasih Great People dan Sobat Cuan Bimani yang sudah menyaksikan Liquid. Jangan lupa untuk follow Instagram BNI Asset Management di @bni Asset Management dan di Bimani apa Mbak? Instagramnya bimani.id, dan kami juga ada YouTube dan LinkedIn juga ya sekarang. Jadi tolong di follow semua dan juga download ya, Mbak. aplikasi Bimani di App Store dan Play Store ya. Dan jangan lupa saksikan episode-episode yang lainnya yang tak kalah seru di Spotify dan YouTube BNI Asset Management. Mari Mbak Rafika, kita tutup dengan closing slogan BNI Asset Management. Better Future, Invest Now.